Selamat siang. Kali ini kita akan membahas tentang grafik sinus, kosinus, dan tangen. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama kita perhatikan lingkaran ini. Lingkaran ini kita bagi dalam derajat tertentu ya, sehingga kelihatan seperti ini, sedemikian rupa. Kemudian keliling lingkaran ini kita buka melebar begitu. Dari 0 derajat 90 ya ke atas ke 180 ke 120 dan kembali ke 0. Nah, mari kita perhatikan sin itu berarti kita membaca pada sumbu Y ya. Pada 0 derajat Y nya 0, kita tulis di sini 0 ya. Pada sudut 30 Y nya ini ya. Pada sudut 45 Y nya ini 60 begitu, sehingga ketika pada sudut 90 maka Y nya adalah maksimal di angka 1 ya. Kemudian pelan-pelan menurun sehingga pada sudut 180 menjadi 0 kembali. Kemudian turun menerus demikian sampai di sudut 270 angkanya menjadi min 1. Kemudian menaik kembali ke 0 ya. Jadi inilah yang disebut sebagai grafis sinus. Jadi bentuknya seperti ombak. Selanjutnya adalah grafik cos. Cos ini yang kita baca adalah pada sumbu datar ya, atau X. Pada sudut 0, artinya garis itu datar begini, maka kita melihat nilainya adalah 1. Nah, 1 di sini ya, 1. Kemudian pada ketika garisnya naik ke 30 derajat, kita lihat angkanya di sini itu sekitar 0,81. Nah, ini ya, 30 derajat naik 0,81. Kemudian pada garis 45 begini, kita baca X-nya itu kurang lebih di 0,7 ya di sini. Nah, kemudian ketika garisnya ke arah 60, kita lihat X-nya itu kisarannya menjadi setengah. Nah, di sini ya, perhatikan garis yang strip-strip. Sampai akhirnya ketika garisnya tegak begini, betul ya, maka di sini kita membaca di sumbu X-nya adalah 0. Nah, ini 0 ya. Kemudian ketika garisnya muter begini, ya, ketika mencapai sudut 180, nilai sumbu X-nya adalah maksimal menjadi min 1. Jadi dimulai dari 1 ya, X-nya, terus ke 0 di 90, terus ke min 1 di 180, kemudian dia akan ke 0 lagi dan naik lagi maksimal ya. Jadi sebetulnya bentuknya sama dengan grafik sinus, cuma selisih ya, selisih 90 derajat. Nah, demikian. Yang nomor 3 adalah grafik tangan. Tangan itu adalah sin terhadap cos atau garis tegak terhadap garis datar ya. Jadi ketika pada 0 derajat ini kan garis tegaknya tidak ada, 0 jadi 0 dibagi apapun akan jadi 0 ya, begitu. Kemudian pada sudut 30 derajat ini ya, 30, kita lihat bahwa tegaknya setengah, kemudian datarnya 0,87. Tangan itu berarti tegak terhadap datar ya. Tegaknya 0,5 dibagi 0,87. Hasilnya itu ini deh ya, 0,57 tangan. Jadi tangan 30 adalah ininya ya, tegaknya itu 0,57-nya terhadap datar. Kemudian pada sudut 45 ini ya, 45, tegaknya terhadap datarnya ternyata angkanya sama, sehingga hasilnya adalah 1 di sini ya. Pada 45 hasilnya adalah 1. Nah, pada sudut 60 tegaknya 0,87 terhadap X-nya 0,5 ya. Hasilnya itu adalah 1,7 ya. Jadi pada 60 derajat 1,7. Nah, bagaimana pas ketika mencapai 90 ya. 90 itu tegaknya 1,
datarnya 0, 1 diakui 0 itu artinya tak terhingga ya, tidak bisa dihitung. Artinya ini akan menaik terus, tapi tidak akan pernah mepet ya. Jadi grafiknya begini. Nah seterusnya ya, coba kita lihat ketika posisi begini, posisi 120 itu berarti Y-nya segini 0,87 terhadap X-nya mundur ya, min 0,5, sehingga hasilnya adalah ini, min 1,7. Nah, demikian ya seterusnya, sehingga akan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, coba kalian nanti pelajari ya, ini kenapa muncul seperti ini. Dan ini adalah penjelasan mengenai grafik sinus, grafik cos, dan grafik tan.